dengar kata demokrasi, apa yang ada di benak kalian? Pemilu, suara kursi, atau mungkin kebebasan berpendapat yang kebablasan? Banyak yang mengira demokrasi itu tentang adu suara terbanyak. Padahal menurut Profesor Miamam Sudarhajo, Indonesia itu menganut demokrasi konstitusional atau bisa diartikan dengan berpendapat dengan aturan mainnya. Ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan memang di tangan rakyat, namun diatur oleh Undang-Undang Dasar. Jadi demokrasi Pancasila itu punya roh yang berbeda. Benar sekali, seperti sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kuncinya ada dua, yaitu hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Ini yang membedakan kita. Demokrasi Pancasila tidak mengutamakan adu suara atau voting, tapi memprioritaskan musyawarah dan mufakat. Artinya, kita duduk bersama, berdiskusi, bertukar pikiran yang mendalam untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Tidak hanya memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain. Ini semua bertujuan untuk kesepakatan bersama. Lalu, untuk apa proses musyawarah yang rumit itu? Jawabannya dapat kita rasakan pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana tujuan akhir demokrasi ini adalah bukan hanya untuk kesenangan sendiri atau pribadi, melainkan untuk dapat dirasakan bersama. Memastikan tidak ada yang tertinggal, baik dari yang kaya maupun yang miskin, yang di kota maupun yang di desa, semua harus dapat merasakan hasil pembangunan. Dan proses ini harus selalu berdampingan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, di mana musyawarah tadi kita berfungsi untuk meredam ego kelompok dan mencegah perpecahan, di mana demokrasi kita ini adalah demokrasi yang menyatukan bukan memecah belah. Oke, tadi itu merupakan konsep besar dari demokrasi Pancasila sendiri. Lalu untuk pelaksanaannya, apakah kita perlu menjadi anggota DPR dulu? Tentu saja tidak. Kita bisa memulainya dari lingkungan terkecil kita, seperti lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah ataupun kampus, dan juga lingkungan keluarga. Nah, untuk contoh yang pertama ada di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga sendiri, kita ada contohnya itu ketika kita ingin menentukan sebuah liburan wisata ataupun aturan di rumah, kita perlu mendengarkan pendapat baik dari kakak ataupun adik kita, karena itu merupakan contoh dari musyawarah. Lalu untuk contoh yang kedua ada di lingkungan sekolah ataupun kampus. Ketika sedang kerja kelompok, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri, melainkan kita perlu mendengarkan pendapat dari teman-teman kita yang lain. Begitupun ketika kita sedang melakukan pemilihan BEM ataupun ketua himpunan ataupun ketua OSIS. Kita perlu melakukannya secara jujur karena itu merupakan contoh dari demokrasi perwakilan. Lalu untuk contoh selanjutnya ada di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat sendiri kita dapat mengikuti kerja bakti biasanya yang dilakukan sekali seminggu. Kita juga bisa mengikuti rapat RT ataupun rapat RW. Lalu kita bisa melakukan pemilihan RT ataupun RW secara jujur juga melalui musyawarah ketika ada tetangga atau teman kita yang sedang beribadah, kita tidak mengganggunya dan menghormatinya. Jadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila Bukan hanya politik di TV, Melainkan sikap kita sehari-hari yang mengutamakan dialog, kebersamaan, dan keadilan. Jadi demokrasi kita bukan demokrasi yang bising oleh pertengkaran, tapi demokrasi yang hidup dalam karya dan harmoni bersama.